billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan yang bersemangat untuk menuntut ilmu. Kembali lagi bersama Ustadz. Pada kesempatan video kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, bagi yang belum berdoa, silahkan berdoa terlebih dahulu, ya. Dan juga saya sarankan untuk mengambil buku PAI-nya masing-masing di rumah, ya. Disiapkan, karena insya Allah dalam video ini kita akan sama-sama belajar dan akan melanjutkan pembelajaran kita ke bab yang kedua. Ya, kalau yang sudah diambil bukunya silahkan dibuka bukunya di bab yang kedua, yaitu di halaman 15 ya, di halaman 15. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai perilaku jujur, amanah, dan istiqomah ya. Tapi dalam kesempatan video ini Ustadz akan bahas terlebih dahulu mengenai perkara jujur ya, mengenai perilaku jujur. Baik teman-teman, silahkan disimak. Jujur ya, apa yang dimaksud dengan jujur ya? Jujur kalau dalam bahasa Arab disebut dengan as-sidqu ya. As-sidqu. As-sidqu yang bermakna benar ya, yang memiliki makna benar atau dapat dipercaya. Sedangkan jujur kalau dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai dapat dipercaya, tidak bohong, lurus hati, berkata apa adanya, tidak curang, tulus, dan juga ikhlas ya. Itu secara arti bahasa ya. Sedangkan secara pengertian ya, pengertian secara makna, apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur bisa diartikan sebagai sebuah perilaku ya, sebuah perilaku untuk berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan dan yang sebenarnya ya. Jadi jujur adalah berbuat atau berkata sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala juga memfirmankan dalam Al-Qur'an mengenai perkara jujur ya, yang itu yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-42. Yang ada bukunya boleh dilihat di halaman 18. Akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-42. Ya, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya kita tidak boleh mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya. Artinya sesuatu yang benar maka harus dikatakan, harus dilakukan dengan benar. Dan sesuatu yang batil atau yang salah maka harus ditetapkan sebagai sesuatu yang salah. Jangan sampai yang benar kita anggap salah, yang salah kita anggap benar ya. Karena itulah perilaku tidak jujur ya. Contoh kecilnya seperti ini teman-teman. Kalian pergi ke kantin sekolah ya. Kalian beli gorengan 5 ya. Kalian bukan beli ya, kalian makan gorengan 5, kalian ambil gorengan 5 buah. Tapi ketika bayar hanya bayar 1. Nah, itu kan sesuatu yang salah ya. Maka ketika kalian ambil 5, bayarnya harus 5. Jangan sampai ambil 5 bayarnya
satu ya. Kalau orang Sunda kenal istilah darmaji ya, dahar 5 mayar hiji. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Atau contoh lainnya, ketika guru menanyakan kepada kalian, sudahkah kalian mengerjakan tugas ya, sebenarnya guru tahu mana yang sudah mengerjakan, mana yang belum, karena tentu datanya sudah atau tugasnya sudah diserahkan kepada guru tersebut. Tetapi si anak yang belum mengerjakan tidak mengaku, dia bilang sudah, padahal sebenarnya dia belum mengerjakan. Maka itulah sebuah kebohongan, sebuah perilaku yang tidak jujur. Kalau memang belum mengerjakan, katakan belum mengerjakan. Kalau sudah ya bilang sudah, jangan sebenarnya belum tapi bilang sudah ya. Atau sebaliknya, ini lebih lucu lagi, sudah mengerjakan tapi bilangnya belum ya, itu lebih aneh lagi ya. Oke, baik teman-teman, itu secara umum ya pengertian jujur. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda mengenai perilaku jujur ini ya. Hadisnya ada di halaman 19 yang ada bukunya, silahkan dilihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akan saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajul la yasduqu hatta yakuna shadiqan wa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajul la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya, artinya dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Sesungguhnya seseorang akan selalu berdusta hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat muttafaqun alaihi ya. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwasanya innas sidqa, sesungguhnya kejujuran, yahdi ilal bir ya, kejujuran akan membawa kepada kebaikan ya. Karena tentu yang jujur itu pasti yang baik. As-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya segala kebaikan itu ya, kebaikan yang timbul dari kejujuran itu akan membawa kepada surga. Simpelnya, kalau mau masuk surga maka harus jujur ya. Sebaliknya, wa innal kadzib, al-kadzib artinya dusta, bohong, tidak jujur ya. Wa innal kadzib yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan membawa kepada kejahatan ya. Jujur membawa kepada kebaikan, bohong membawa kepada kejahatan ya. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan itu akan membawa kita kepada neraka ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Kalau kita berbohong teman-teman ya, berbohong itu tidak akan bisa hanya sekali. Ketika kita sudah sekali berbohong, pasti ya, pasti kita akan berbohong selanjutnya, yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya, untuk menutupi kebohongan yang pertama. Saya kasih contoh sederhana seperti ini teman-teman ya. Ada seseorang sedang lari pagi gitu ya, olahraga, terus mampir ke rumah temannya. Dia olahraga karena dia ingin diet ya, dia ingin menurunkan berat badan gitu ya. Saat dia mampir di rumah temannya ya, temannya menawarkan, kamu udah sarapan belum? Nah, karena dia malu mengaku sedang diet ya, dia malu kalau dia sedang lagi diet gitu ya, maka dia bilang, ya saya sudah sarapan kok. Nah, bohong yang pertama, padahal sebenarnya dia belum sarapan karena dia sedang diet ya. Sudah kok, saya sudah sarapan. Temannya nanya lagi, oh gitu ya, sarapan apa? Oh, tadi sarapan nasi goreng. Nah, bohong yang kedua, boro-boro makan nasi goreng, emang belum sarapan kan padahal. Temannya nanya lagi, oh nasi goreng enak tuh, pedas apa enggak? Lumayan lah tadi pedas. Nah, bohong yang ketiga. Temannya nanya lagi yang lain, terus bohongnya berlanjut ya. Akan terus-terusan bohongnya berlanjut sampai akhirnya bingung untuk berbohong lagi.
ya. Maka kalau sudah seperti itu biasanya mengaku, ya dia mengaku bahwasanya tadi dia bohong, ya. Bahwasanya dia sebenarnya belum sarapan karena dia sedang diet, ya. Sudah terlewat, sudah terlanjur bohong berapa kali tadi ya. Bilangnya sudah sarapan, ya sarapannya nasi goreng, bilangnya tadi oh ya lumayan pedas dan seterusnya ya. Maka jangan sampai kita berbohong meskipun hanya sekali, ya, karena sekali berbohong pasti kita akan berbohong yang seterusnya untuk menutupi kebohongan yang pertama, ya. Itu teman-teman. Nah, bicara tentang jujur ini terbagi menjadi 3 teman-teman, ya. Di bukunya ada, silakan dilihat, ya. Jujur terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jujur dalam perkataan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan sidqul hadis, ya. Jujur dalam perkataan. Artinya, ya, setiap kita berkata, setiap kita mengatakan suatu hal, maka perkataan itu, ucapan itu sesuai dengan yang sebenarnya. Itulah yang disebut dengan jujur dalam perkataan, sidqul hadis, ya. Kemudian yang kedua adalah jujur dalam perbuatan, ya, bukan hanya perkataan. Nah, yang kedua adalah jujur dalam perbuatan, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan sidqul amal, ya. Sidqul amal artinya setiap yang kita lakukan, setiap yang kita perbuat itu sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, itulah yang disebut dengan sidqul amal. Lalu yang terakhir adalah jujur dalam niat, atau dalam bahasa Arab disebut dengan sidqul qalbi. Nah, artinya setiap kita melakukan sesuatu, ya, itu sesuai dengan niatnya. Niatnya adalah lurus, ya. Niatnya benar. Jangan seperti kita bersedekah, ya. Bersedekah bukan tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya hanya untuk pamer, ya, riya. Nah, itu sudah tidak termasuk jujur, ya. Bukan hanya pamernya, bukan hanya riyanya yang salah, tapi niatnya pun sudah salah, ya. Itulah yang disebut dengan tidak jujur dalam niat. Nah, makanya ada jujur dalam niat, yaitu sidqul qalbi, ya. Baik. Satu lagi, jujur terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sidqul hadis, jujur dalam perkataan. Yang kedua adalah sidqul amal, jujur dalam perbuatan. Dan yang ketiga adalah sidqul qalbi, atau jujur dalam niat, ya. Baik, itu saja video kita pada kesempatan kali ini teman-teman, ya. Nanti untuk amanah dan istiqomah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Itu saja teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, perkataan, serta sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.